seorang mediator gaib dan terbiasa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 4. Alvin, kelahiran bulan 5 tanggal 4, memiliki ilmu gaib yang diturunkan dari leluhurnya untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Berbekal ilmu dan air ajian sang kakek, pernah berprofesi sebagai mediator gaib dan kru kuda lumping. Karma baik dan karma buruk apa yang akan diterima karena ilmu tak wajar yang ada dalam dirinya? Lahir tanggal 4 Mei, ada Mas Alvin di hadapan kami. Usia boleh tahu Mas Alvin? 28. Kamu dikategorikan 28 tapi punya pengalaman magis dan misteri. Saya mengasumsikan bahwa prediksi saya ini memacu pada keturunan ya. Sementara yang saya lihat di Alvin, kamu menempati posisi kelima, di atas kamu ada 4, adalah ayah atau kakek kamu yang mempunyai kekuatan superpower, supernatural. Saya dari kakek saya sendiri. Nah, dan juga satu hal saya tulis di sini. Kau baca, Robi. Mediator. Yes. Apakah itu betul? Iya. Kakek nggak apa-apa. Kek, dulu kakek pernah berjanji sama aku akan memberikan ilmu ngudeng itu ketika aku umur 18 tahun. Masih ingat kan kakek? Alvin, kita adalah penerus pewaris penari kuda lumping. Tanpa kamu sadari, kita tidak perlu mencari kekuatan itu. Tetapi ilmu gaib itu berada di tubuh kamu. Sekarang kita tinggal membuka mata batin kamu. Ya. Ya. Rambut ini untuk apa? Ini adalah syarat untuk kamu mendapatkan ilmu ngudeng. Rambut ini jangan kamu sia-siakan. Duduklah bersila. Tegap yang kuat. Ini harus kamu minum. Minum. Habiskan. Ada setan, Kek. Tenang. Tenang. Kamu sudah harus mulai terbiasa melihat dengan apa yang kamu lihat. Ini adalah efek dengan mata batin kamu yang sudah mulai terbuka. Pergi kamu! Ben, apapun yang terjadi, kamu harus melestarikan tarian kuda lumping ini. Ya, Kek. Temen saya ngomong, wah lu bisa mendem juga katanya gitu kan. Ya saya nggak tahu. Terus saya cerita sama kakek saya, ya udah kamu gunain yang bener, jangan sampai lu buat jelek. Kenapa? Hah? Pak? Kuntilanak, Pak? Kuntilanak dari mana? Kagak ada apa-apa juga. Hehehe, Alvin, kenapa kamu? Aku bisa melihat makhluk gaib, Pak. Dia mengejar-ngejar aku terus ke sini. Sebenarnya aku dikasih ilmu itu sama kakek, agar aku bisa ikuti atraksi kuda lumping itu. Apa? Udah dong, Pak. Ini loh anakmu ini, Bu. Dia udah belajar ilmu ngudeng katanya. Alvin, kamu jangan lakukan hal seperti itu, nak. Gak baik. Kakek dan bapak aja menekuni ilmu itu. Kenapa aku dilarang? Kalau bapak juga pengen bisa ngilangin, bapak juga maunya ngilangin ilmu itu.
Sudah, kamu sekarang sekolah aja. Kuliah yang benar, biar dapat kerja yang bagus. Pokoknya Pak, aku mau menekuni ilmu ngudeng kuda lumping itu. Hei, Alvin! Udah Pak, udah. Saya cuma ngatur-ngatur doang. Alvin. Keluar kamu. Keluar! Mata batin kamu sudah dibuka. Makanya kamu akan mengalami hal-hal aneh. Hal-hal mistis. Itu yang kamu mau. Aku nggak peduli Pak. Aku takut karena aku belum terbiasa. Kalau begitu, sekarang kamu pilih. Mau tetap tinggal di rumah ini? Atau kamu keluar dan pelajari ilmu itu? Baik. Alvin akan tetap keluar dari rumah ini. Alvin, kamu jangan pergi, Nak. Enggak, Bu. Alvin akan tetap keluar dari rumah ini. Alvin mau ke rumah kakek. Kalau perlu, Alvin mau nginep di sana. Keluar! Alvin! Alvin! Kek, kakek. Loh, ada apa kamu kesini? Bapak mengusir aku dari rumah, Kek. Karena dia nggak suka kalau aku punya ilmu ngudeng itu. Aku nggak tahu lagi Kek harus tinggal di mana. Alah, kamu mau tinggal di rumah kakek selamanya juga nggak apa-apa. Makasih ya, Kek. Ayo masuk. Tunggu. Jadi rupanya Bapak yang pengaruhi Alvin. Saya tidak mempengaruhi Alvin. Itu panggilan jiwanya sendiri. Sebaiknya kamu jangan melarang apa yang diinginkan anakmu sendiri. Mas, Aku nggak sengaja mukul kamu. Maaf. seharusnya Mas nggak memperlakukan ayah saya seperti itu. Harum! Lebih bagus kamu bawa pulang suami kamu. Saya muak melihat dia tinggal di sini. Tidak ada sopan-sopannya sama orang tua. Bawa pulang! Kalau kamu tidak bisa ngurus Alvin, biar saya yang ngurus Alvin. Perempuan ini siapa ya? Kok aku nggak pernah lihat sih? Tidak apa-apa kamu. Hah? Pasti itu kuntilanak Minten ingin mencelakai kamu. Kamu harus pergi dari sini. Kamu harus merantau ke Jakarta. Kenapa aku harus merantau ke Jakarta? Kalau di sini terus, pasti bapakmu akan mengganggu kamu. Di Jakarta, saya bertemulah sama teman-teman yang berkecimpung di gaib juga. Dari situ saya cerita-cerita, lama-lama ada juga yang namanya ebek juga. Saya sering setiap hari Minggu ke sana, kenal-kenal. Lama-lama saya bikin grup sendiri. Ya sering saya dipakai mediator juga. Kalau misalkan ada yang minta tolong inilah itulah, saya dipakai mediator sama teman saya sendiri. Kenapa tuh? Kenapa nih? Hampir mau nabrak temen gua lu ya? Nabrak apa, Mas? Alah, gak usah bohong lu. Saya nggak tahu, saya tiba-tiba berhenti di sini. Ya udah, lain kali hati-hati ya. Maaf ya. Lu gak kenapa-napa kan, Dik? Oh, apa-apa. Lanjut lagi ya. Oke. Kamu
Kamu mau nggak temenin aku makan? Boleh. Tapi yang dekat-dekat aja ya. Iya. Mari. Mana Alvin? Dia sudah menjalani takdirnya sendiri. Apa maksudnya? Dia sudah ke Jakarta dengan ilmunya. Kamu sudah menjerumuskan dia ke dunia itu. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Seharusnya kamu tuh punya rasa hormat pada orang tua, terutama padaku. Gue kenapa? Hah? Kamu kesurupan dan mencekik Putri tadi. Put, dengar aku dulu, Put. Aku gak ada niat untuk seperti itu, Put. Aku itu suka sama kamu. Put, tunggu, Put. Putri. Makasih ya, tadi udah nolongin. Kalau nggak ada kamu, mungkin aja bisa cakain Putri tadi. Vin, aku cuman kaget setelah tahu siapa yang ngerasukin kamu. Dia bilang, kamu udah ganggu istirahat dia. Emang apa yang kamu lakukan? Aku juga nggak tahu. Tapi sejak pertama kali aku melihat kuntilanak itu, di saat aku mengambil rambut yang ada di kuburan. Vin, bisa jadi itu penyebabnya. Dia mau balas dendam sama kamu. Kamu harus balikin rambut itu. Enggak, Dik. Aku nggak akan mengembalikan rambut itu. Karena cuma itu syarat gimana biar aku bisa menguasai ilmu ngudem. Ya udah, Dik. Aku kamar dulu ya. Badanku capek sekali. Gimana aku? Bohong kamu! Bohong kamu! Aku gak bohong, Mas. Aku gak pernah selingkuhin kamu. Kamu sudah mempermalukan saya. Kamu gugurkan kandungan kamu. Gugurkan! Enggak, Mas. Ampun, Mas. Oke, jangan. Kakek tahu sendiri. Kok aku nggak bisa menyentuh kakek? Kakek! Vin, kamu kuat banget. Kamu itu lagi gendong kuntilanak. Dik, tolong ngusirin dong. Vin, tapi kamu nggak kenapa kan? Jangan-jangan itu kuntilanak yang kemarin. Kenapa itu? Dik. Orang itu kesakitan. Sabar. Yuk. Aduh, perut saya. Kenapa, Pak? Aduh, sakit. Vin, sepertinya dia kena santet. Kita harus bantu dia. Kamu jadi mediator ya? Mediator? Iya. Aduh, Dik, yuk. Oke. Pak, tolong ditahan sebentar, Pak ya. Sebentar ya. Kamu jepit ya. Tahan, Vin ya. Sakit banget, Dik. Terima kasih, bekas kalian. Perut saya sudah nggak sakit lagi. Iya, Pak. Sama. Iya, Sidik. Ini ada ucapan terima kasih. Nggak usah, Pak. Kita ikhlas kok. Nggak apa-apa. Tolonglah, terimalah. Ini tanda terima kasih kami. Iya. Ya, kamu udah nolong kita. Makasih, Pak ya. Kami pamit dulu ya. Iya, mari, Pak. Hati-hati, Pak ya. Iya. Vin, gimana kalau kamu jadi mediator? Buat bantu orang-orang. Aku lihat kamu kuat buat dimasukin makhluk halus. Memangnya semua makhluk halus itu merasuki dengan cara disantet? Belum tentu. Lalu apa bagusnya jadi mediator? Kalau kita jadi mediator, kita bisa dapat uang banyak. Jadi misalkan ada yang ngirim makhluk nih, terus ditarik sama teman saya, dimasukin ke saya Iya, sendiri. itu dititipkan ke kamu gitu. Ya, jadi dari saya itu dia ngobrol sama makhluknya itu masuk ke saya, langsung ngobrol sama orangnya.
Apa yang bisa kami bantu, Mbak? Saya mau tahu siapa yang telah membunuh suami saya. Apakah Anda bisa membantu saya menjadi mediator agar saya bisa berbicara dengan suami saya? Bisakah kami lihat fotonya? Iya, ada. Aku mengharapkan kehadiran di ruangan ini. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Mbak, silakan bertanya. Mas, apakah ini benar kamu, Mas? Ya, Anggi. Aku suamimu. Mas, apa yang telah terjadi di akhir hidupmu, Mas? Aku dibunuh oleh anak buahku sendiri. Mereka mengambil surat-surat dan dokumen berharga itu di koperku. Dan mereka menenggelamkanku di sungai dengan batu. Sudah aku duga kalau asisten Bapak yang membunuh suamiku. Tinggal aku kumpulkan semua barang bukti, lalu aku laporkan dia ke polisi. Ini, terima kasih. Oh, apa itu? Kuntilanak! Dik, itu kuntilanak, Dik. Vin, aku tidak bisa. Sepertinya kuntilanak ini akan terus mengikuti kamu sebelum kamu mengembalikan rambut yang telah kamu ambil. Baik, Dik. Akan aku kirimkan uang ini ke kampung untuk aku kasihkan ke ibu. Baik. Kamu kirim ibu uang. Terima kasih ya, Nak. Iya, uang itu untuk belanja ibu dan keperluan lainnya. Alvin, Bapak nggak butuh uang kamu. Apalagi dari hasil mudeng. Pak, Bapak. Dari dulu, aku nggak setuju dia ke Jakarta. Mas, jangan terlalu keras sama anak. Aku cuma minta Alvin untuk nurut sama aku. Nggak jalanin kehidupan berbau mistis. Ngedalemin mudeng. Jadi pemain kuda lumping lagi. Itu bahaya untuk keselamatan dia. Kamu nggak ingat soal Minten. Minten itu meninggal karena bapakmu terlalu egois. Sama pamor dia sebagai pawang udeng. Tapi itu kan kejadiannya sudah lama, Mas. Tetap aja, aku khawatir. Jangan-jangan Minten dendam sama Alvin. Vin, udah, nggak usah terlalu dipikirkan. Pelan-pelan aja, bikin bapak kamu mengerti. Dik. Beberapa orang mungkin punya gift karunia, tapi beberapa orang mungkin punya kutukan keturunan seperti itu. Kalau saya kategorikan Alvin, ini lebih ke arah kayak gift. Terus saya melihat juga ada simbol-simbol tersembunyi di sini. Dan juga sosok pocong dan kuntilanak. Di mana, Bu? Di sekitar sini, Mas. Sering ada suara-suara. Bentar, Bu ya. Ya. Siapa kamu? Mau apa kamu di rumah ini? Di rumah ini, tubuhku terkubur dengan tidak layak. Iya, saya akan mencari tubuh kamu dan akan menguburkannya dengan layak. Baik, Bu, saya akan keluarkan ya. Sudah, Bu, sudah aman. Ini Nak Alvin, tanda terima kasih saya. Terima kasih, Bu ya. Iya, sama-sama. Mari, Bu, saya pamit dulu. Put. Vin, Put, please Put. Aku kesini mau minta maaf sama kamu. kenapa sih kamu selalu ngelakuin hal yang bisa bikin kamu bahaya? Vin, kamu dengerin aku deh. Aku tuh sayang banget sama kamu, Vin. Tapi kenapa
Kenapa sih kamu selalu ngelakuin hal yang bisa bahayain diri kamu sendiri? Aku mohon kamu stop. Alvin, saya ingin tahu, kenapa ada kuntilanak mengejar-ngejar kamu? Apa mungkin kamu udah ngelakuin sesuatu yang buruk? Putri! Put! Sadar, Put! Put! Ya Allah! Putri! Pak, ini pasti ulah dia. Pernah jadi mediator ilmu santet? Efeknya ke Pernah. kamu? Pernah? Pernah. Apa? Efek apa yang kamu... Efeknya dari kaki saya sendiri, dia keluar pecahan kaca. Nak Sidik, tolong obati Simba. Simba seperti ini disantet orang. Tolong bantu, Vin. Ayo. Maaf, Mbak ya. Iya. Dik, kok bisa begini ya? Itulah santet yang dikirim ke Mbah. Permisi. Mbah ambil minum dulu buat Iya, Mbah. Alvin. Iya, Mbak. Vin, kamu kenapa? Vin. Alvin. Vin. Vin, kamu kenapa? Ada apa denganku? Mimpi itu sangat nyata. Kuntilanak itu. Sebaiknya kamu harus mencari anak dari kuntilanak itu. Kalau tidak, nyawa kamu terancam. Aku harus kembali ke kampung. Tempat asal mula masalah ini. Kakek. Astagfirullah. Kakek kenapa, Kek? Kakek, kamu kenapa, Pin? Saya juga nggak tahu, Pak. Baunya menjijikkan banget. Seperti bau pesing dan kotoran manusia. Iya bang, betul bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Juga nggak tahu, Pak. Tadi pas saya sampai, kakek udah seperti ini. Kasihan Pak Bejo ya. Udah sekarang seperti ini Pak Ustadz. Nyawanya susah sekali keluar. Betul Pak. Saya minta kumpulkan jimat-jimat Pak Bejo. Untuk apa jimat itu? Untuk membantu Pak Bejo. Mungkin beliau harus melepaskan jimat-jimatnya supaya bisa pergi dengan tenang. Kang Bejo. Ustadz. Kalian kumpulkan dan bakar di halaman depan. Ya, Ustaz. Semoga dengan membakar jimat-jimat ini bisa membuat keadaan Pak Bejo lebih baik. Cuma satu jimat ini yang loncat dari api. Coba kamu pegang, Alvin. Jimat ini akan terbakar bila dipegang oleh garis keturunan Pak Bejo. Dan saya akan bantu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, jimatnya langsung kebakar, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alvin, kamu di sini? Alvin anakku. Ibu. Kamu sampai dekat sama dia. Ngapain kamu anggap dia sebagai anak? Sementara dia udah nggak nganggap kita sebagai orang tuanya. Pergi kamu dari sini. Pergi. Apa yang terjadi, Pak? Apa? Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek! Kakek bangun kakek! Kakek! Kakek bangun kakek! Kamu harus segera hentikan kebiasaan mudengmu selama ini. Kamu lihat sendiri kan akibatnya. Kakekmu meninggal nggak wajar. Pak, Alvin nggak akan menghentikan ini. Alvin sudah berjanji sama kakek akan meneruskan tradisi ini, Pak. Lebih baik mulai sekarang Bapak nggak usah ikut campur lagi sama Alvin. Udah, Pak. Bapak nggak pernah ngajarin kamu untuk bicara seperti itu sama orang tua. Alvin, kamu dengerin apa kata-kata Bapak, Nak? Maaf, Bu. Tapi ini udah jalan hidup Alvin. Aku nggak bisa menghentikan ini, Bu. Pergi kamu dari sini. Aku akan terus mendatangimu sampai dendamku terbalas. Maaf, Mas. Saya pikir tadi ada... Ada apa? Nggak apa-apa, Mas. Mas, ada apa datang sini? Mas Alvin, kan besok saya ada acara di rumah. Nah, saya mau kuda lumping ini di rumah saya gitu. Kira-kira bisa? Ya, bisa, Mas. Nanti saya datang. Jangan lupa, ya? Siap. Iya. Hei Alvin, apa yang kamu lakukan tidak akan pernah berhasil. Kamu akan mencelakai diri kamu sendiri. Mau apa lagi sih Bapak kesini? Saya mau nantang kamu untuk makan semua beling-beling ini. Baik. Kalau aku bisa makan beling ini lebih banyak dalam waktu 30 detik, Bapak harus pergi dari sini. Dan jangan pernah ganggu kehidupanku lagi. Baik. Baik, mulai. Mulutnya berdarah. Astagfirullahaladzim, itu. Bapak kan sudah bilang untuk meninggalkan semua ini. Itu semua demi kebaikan kamu. Jadi, yang mana anakmu? Kebetulan anak kami Alvin lagi keluar rumah. Tapi yang kami ingin pertanyakan, apakah Putri keberatan dengan perjodohan ini? Alvin, Tante. Itu orangnya di foto. Ini Alvin yang pemain kuda lumping itu. Jadi kamu udah kenal sama dia? Sebenarnya saya udah punya hubungan sama Alvin. Tapi saya nggak setuju kalau Alvin melakukan atraksi kuda lumping itu. Kebetulan sekali kalau begitu. Kami pun nggak menginginkan kalau Alvin itu terus-menerus mengikuti atraksi kuda lumping itu dan memiliki ilmu mudeng. Dan saya juga nggak mau kalau Alvin itu terluka karena hal itu. Kamu setuju untuk bisa membujuk Alvin keluar dari dunia kuda lumping itu. Dan Om yakin pasti Alvin akan nurut sama kamu, Putri. Alvin, aku akan masukkan makhluk itu ke dalam tubuhmu. Apa mau? Sehingga kamu sama teman-teman kamu mengganggu penghuni rumah ini. Aku tidak suka dengan manusia di sini. Aku ingin tinggal. Tidak ada manusianya di sini. Kalau begitu, kamu harus pindah dari sini. Baik. Vin, aku mau kamu tuh cari kerjaan yang wajar. Aku mohon sama kamu supaya kamu tinggalin kegiatan gudeng kamu itu. Aku masih belum bisa untuk meninggalkan hal itu. Karena itu sudah menjadi tradisi kakek. Kamu tuh emang gak mau serius sama aku. Makanya kamu tuh lebih pilih hal itu daripada aku, ya kan? Put, kamu dengerin aku dulu. Maksudku tuh bukan kayak gitu. Aku tahu. Pokoknya intinya kamu tuh gak serius mau ngejalanin hubungan ini sama aku. Baik, Put. Aku akan cari pekerjaan lain demi kamu. Emangnya kamu kerja apa? Mungkin ojek online? Kamu serius? Iya, aku serius. Aku akan lakuin apa aja buat kamu. Makasih ya, Vin. Aku seneng dengernya kalau kamu mau berubah.
Aku janji akan bahagian kamu, Put. Tapi aku nggak bisa ninggalin apa yang udah diwariskan sama kakek. Kadang saya kebuka sendiri mata batin tuh. Yang saya bingungnya itu, yang saya takutinnya itu. Keganggu kan? Kadang itu. Ya Makanya udah. saya juga, ya belum lama lah, paling 3 minggu saya mau arah ke sini juga, arah ke sini saya di jalan. Saya kirain tuh, kok masa sih ada kuda wujud manusia lewat di jalanan gitu loh. Gimana sih Mas? Bisa bawa motor nggak sih? Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Tadi saya ada lihat sesuatu. Maaf. Saya ini manusia. Kalau saya kenapa-napa kamu tanggung jawab. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Pokoknya saya akan laporin kamu ke bos kamu. Bapak melakukan semua ini supaya kamu bisa hidup normal kembali seperti yang lain. Bapak nggak kepingin kamu berhubungan lagi dengan hal-hal mistis. Bapak, Alvin, kamu sudah pulang. Bapak ngapain di sini? Bapak cuma pengen tahu keadaan kamu aja. Kamu kenapa? Biasalah Pak, ada masalah sama customer. Ya sudahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Nih, kamu minum dulu. Kamu kan baru pulang, pasti capek. Makasih ya Pak. Dia tidak bisa melihatku. Jadi aku tidak perlu repot untuk melumpuhkannya. Dan sebentar lagi dia akan kehilangan kemampuannya. Aku bisa membalaskan dendamku. Dengan begini, Alvin akan kehilangan kemampuan mistisnya. Ada Pak Ade Panca. Udah lama Pak Ade di sini? Iya, Pak De ada kerjaan nih buat kamu. Ada seorang pengusaha kaya yang terkena santet di dadanya. Aku mau kamu jadi mediatornya. Aku udah nggak mau lagi Pak De. Aku sekarang gak ada kerja. Aku ngojek. Ngojek tuh kan hasilnya nggak seberapa. Ini bayarannya sangat gede loh, nggak seperti biasanya. Uang hasil ngojek sih memang tidak cukup buat hidup. Apa aku terima saja ya tawaran ini? Setelah banyak uang, aku akan berhenti menjadi mediator. Ayolah, aku hanya percaya sama kamu untuk jadi mediatornya. Baik Pak De. Alvin, Mbak, kenapa Mbak? Alvin, bangun Alvin. Alvin, Usahakan keluarkan santetnya Mbak. Secepatnya. Ayo cepat Mbak. santetnya tidak bisa dikeluarkan dari tubuhnya. Tapi ini adalah option ya. Kamu ingin lanjut atau tidak adalah pilihan hidup kamu sendiri, Alvin. Saya mau nanya juga, soalnya kan saya bukan sekali dua kali, kadang iniin orang juga. Maksudnya dengan cara saya kayak gini, ada baiknya apa enggak gitu? Oh iya, ada baiknya buat orang, tapi nggak baik buat kamu. Vin, Alvin kamu gak kenapa-napa kan, Vin? Alvin kamu kenapa, Vin? Gak usah pegang bang saya. Vin, aku tuh kesini khawatir sama kamu. Aku mau tahu keadaan kamu tuh kayak gimana. Aku tidak mau berhubungan dengan kamu lagi. Dia ada yang mengganggunya. Halo Tante, Tante tolong Tante. Alvin pingsan. Seperti ada santet yang masuk ke dalam tubuhnya. Halo? Halo Tante? Tante? Kenapa? Gak tahu Pak De. Tapi tiba-tiba mamanya Alvin nutup telepon aku gitu aja. Pak De tolong jagain Alvin. Aku coba untuk samperin orang tuanya Alvin. Baik. Ada apa ini? Hah? Kenapa?
Alvin, Mas. Kenapa Alvin? Dia kena santet yang dipindahkan ke tubuhnya. Jangan-jangan ini karena ilmu yang dimilikinya sudah hilang. Apa yang hilang, Mas? Apa yang sudah Mas lakukan sama Alvin? Waktu itu aku memberi dia air mantra supaya ilmu yang dimiliki Alvin hilang, Bu. Tapi aku nggak nyangka kalau kejadiannya bisa seperti ini jadinya. Bu. Harum. Halo. Oke, Put. Aku langsung segera ke sana. Kenapa? Ibu masuk rumah sakit, Pak. Alvin, ibu kenapa bisa sampai seperti ini? Kondisinya saat ini sudah stabil dan sudah bisa untuk dioperasi. Sebetulnya ibu saya ini sakit apa? Sakit jantung dan harus segera dioperasi sebelum sakitnya terasa lagi. Dan Bapak, tolong segera siapkan biayanya ya, Pak. Iya, Dok. Kami akan usahakan secepatnya. Saya permisi dulu ya, Pak. Aku harus bagaimana untuk membantu ibu? Alvin, Papa nggak punya cukup uang untuk biaya operasi ibumu. Bapak nggak usah khawatir. Yang penting ibu harus dioperasi. Dari mana kamu bisa dapat uang? Jangan bilang kamu mau jadi mediator dan main kuda lumping lagi. Apapun akan Alvin lakukan, Pak, demi mendapatkan uang untuk ibu. Yang penting ibu harus segera sembuh, ya. Vin, kamu gimana? Aku nggak apa-apa kok, Put. Terus keadaan ibu kamu gimana? Put, maafin aku ya, karena aku banyak salah sama kamu. Aku suka sama kamu, Put. Tapi aku juga sayang sama ibuku. Kalau aku harus memilih, aku lebih pilih ibuku. Karena ibuku yang sudah melahirkan aku, Put. Terus, apa yang akan kamu lakukan? Ibu butuh biaya operasi, Put. Dan aku harus cari uang buat ibu. Izinkan saya untuk menjadi mediator Bapak lagi. Karena saya butuh uang, Pak Ade. Alvin, pikirkan baik-baik kesehatan jiwamu. Kalau dipaksakan, kamu bisa mati. Saya akan terima semua resiko itu, Pak Ade. Demi ibu saya mohon, Pak Ade. Baiklah kalau begitu. Kebetulan sekarang ada tamu yang perlu mediator. Aduh, sakit. Bu, tolong sakit, Bu. Aduh. Sabar, Mas, sabar. Aduh, sakit, Bu. Aduh, tolong, Bu. Bagaimana? Kamu sudah siap, Alvin? Tolong. Siap, Pak Ade. Serahkan jam, sebentar kau akan mati. Sakit, Bu. Aduh, sakit. Aduh, sakit, tolong. Astaga, aku gagal menarik lo itu. Maafanku, Alvin. Aku gagal menarik teluh itu. Jadinya teluh dan santet itu tetap bersarang di dadamu. Kami prihatin, Pak, dengan kondisi teman Bapak. Tapi kami berterima kasih banyak. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Kasihan Alvin. Ade, terima kasih ya. Lalu gimana keadaan Alvin sekarang? Kondisi Alvin sangat lemah. Karena Alvin menanggung beban santet dan teluh di tubuhnya. Tapi tenang, saya sudah mengobatinya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Untuk mencari ramuan tambahan untuk mengobati Alvin. Iya, Pak Ade. Astagfirullahaladzim. Alvin.
ganggu Alvin lagi. Ya Allah. Pade gak kenapa-napa kan? Pade. Air ini sudah saya berikan mantra untuk bisa mengembalikan kekuatan Alvin. Ya, terima kasih Pak. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu Pak. Apa mau? Jangan ikut campur urusanku orang tua. Dia sudah mengambil rambutku dari jasadku untuk mendapatkan ilmu. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Alvin. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah melepaskan anak ini. Baik. Tolong minumkan air ini ke Alvin. Kenapa ya? Adek. Air ini bisa memulihkan kekuatan Alvin. Alvin kehilangan kekuatannya karena aku sangat merasa bersalah membuat Alvin menjadi seperti ini. Alvin, sebaiknya kamu kembalikan rambut kuntilanak itu agar hidup kamu jadi tenang. Baik, Pak. Ini rambut kamu. Aku kembalikan. Jangan ganggu aku lagi. Dan beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih Alvin, karena kamu sudah mengembalikan milikku. Putri. Vin, aku udah tahu semuanya. Dan aku makin yakin sama kamu. Dan makin sayang sama kamu. Aku juga, Put. Kalau begitu, kita langsung saja ya ke pernikahan. Tapi aku mau menikah sama kamu kalau kamu udah berdamai sama kedua orang tua kamu. Ibu. Alvin. Ibu. Maafin Alvin ya, Bu. Alvin udah jual rumah kakek, Bu, untuk berobat ibu. Terima kasih, Nak. Pak. Maafin Alvin ya, Pak. Karena Alvin udah melakukan kesalahan. Menjadi mediator jasad halus memang membutuhkan energi yang luar biasa besarnya untuk bisa menjalankannya. Saya sadar akan resiko dari pekerjaan tersebut dan memulai kehidupan normal bersama dengan orang-orang yang saya sayangi. Saya menganggap bahwa Allah sudah memberikan kesempatan kedua kepada saya untuk bisa memulai kehidupan yang baru dan mendekatkan diri kepada agama.